Silakan Ustazah. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Oke, syukran. Ya. Lalu, bentar. Sambungnya itu 6 ini lucu nih kayaknya. 6. Ya, silakan Ustazah. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Anak 2 tahun. Kan Ishak baru 2 tahun. Anak 2 tahun memikul kayu bakar. Kita lihat gambaran yang diberikan oleh pihak gereja aja ya. Jangan kain nama ya. Kain nama nanti dibilang menggiring opini. Enggak. Kita lihat gambar. Gini. Abraham dan Ishak kurban. Nanti picture. Nanti ada kayak seperti gambar-gambar. Orang Islam nggak boleh gambar-gambar. Tapi mereka boleh. Nanti ada gambar. Kita lihat gambarnya. Tuh ada yang dari kiri ya. 1, 2, 3, 4. Lihat. Dia pikul itu kayu gelondongan segitu. Anak 2 tahun bisa. Baris kedua tuh, nomor 2 dari kiri. Baris kedua. Tuh lihat. Baris kedua, nomor 2 dari kiri. Digedein aja lah. Digedein. Itu anak 2 tahun. Itu Ben Yahid. 2 tahun. Kalau saya tanya Ustazah deh pelan-pelan. Ustazah, itu kalau yang di belakang itu anak umur 16 tahun masuk akal nggak pada itu? Masuk akal. Masuk akal. Lihat yang di sebelah kanan tuh Ustaz, ada lagi. Di sebelah kanan geser ke bawah. Tuh yang putih itu, yang putih ya, klik. Nah ini anak 16 tahun masuk akal nggak? Masuk akal. Yang di sebelah kirinya itu ada yang bapak-bapak botak itu, terus sebelahnya anak kecil tanggung itu 16 tahun masuk akal nggak? Nah itu tuh, yang dikurung sama Ustadz Dani. Sebelah kiri tuh ini nih. Nah itu ya pintar. Ya, masuk akal nggak itu? Masuk akal. Pertanyaan saya, masuk akal nggak itu anak 2 tahun? Tidak. Tidak ya. Oke deh. Orang Nasrani menolak kurban Ismail. Artinya menolak itu tidak mengakui. Padahal jelas yang dikorbankan adalah Ismail. Dengan ayat-ayat yang sudah saya sampaikan itu baik dengan Quran maupun dengan Alkitab jelas Ismail yang dikorbankan. Tapi pertanyaannya mengapa mereka kok menolak, tidak mau mengakui? Saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman Nasrani yang mempermasalahkan tentang siapa anak yang dikorbankan. Mereka berkata bahwa Ismail sebagai putra Ibrahim alaihissalam tidak pernah dikorbankan. Justru yang dikorbankan adalah putra Ibrahim alaihissalam yang lain, yaitu Ishak. Dan mereka menunjukkan bukti kepada saya, bukti tertulis bahwa Ishaklah yang dikorbankan. Dan ketika saya lihat bukti itu, saya membacanya di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 2. Di sana tertulis, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi, yaitu Ishak. Bawalah dia ke tanah Moria dan persembahkan dia sebagai korban bakaran di satu tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu kelak. Memang benar, di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 2 tertulis bahwa anak yang dikorbankan itu adalah Ishak alaihissalam. Namun rupanya kita perlu jeli untuk menilai benarkah Ishak yang dikorbankan. Nah, mari saudaraku Kristen,
kita buka bersama dan kita baca kitab Kejadian pasal 16 ayat 16. Di sana tertulis bahwa ketika Ismail lahir, usia Nabi Ibrahim alaihissalam adalah 86 tahun. Lalu di dalam kitab Kejadian pasal 21 ayat 5, di sana tertulis ketika Ishak putranya itu jadi, usia Ibrahim adalah 100 tahun. Dengan matematika sederhana kita bisa berhitung bahwa selisih usia antara Ismail dan Ishak alaihissalam adalah 14 tahun. Artinya Ismail lebih tua daripada Nabi Ishak. Nabi Ismail lahir lebih dahulu daripada Nabi Ishak alaihissalam. Nah, mari kita kembali kepada kitab Kejadian pasal 22 ayat 2 seperti yang disodorkan oleh teman-teman Kristen. Di sana kita membaca, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi, yaitu Ishak. Kalau kita membacanya dengan rasa halus hati, dengan rasa halus jiwa, dan dengan menggunakan nalar yang objektif, maka insya Allah kita akan sepakat bahwa yang disebut anak tunggal itu adalah anak yang baru seorang, anak yang masih satu, tidak ada saudara yang lain. Itu yang disebut dengan anak tunggal. Artinya Allah perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan satu-satunya anak yang beliau miliki waktu itu. Logikanya anak itu adalah anak yang lahir pertama, anak yang lebih tua. Dan ternyata Bible sendiri mengatakan bahwa anak yang lahir pertama, anak yang lebih tua dari dua orang anak Ibrahim alaihissalam tersebut adalah Ismail alaihissalam. Allah menguji Ibrahim dengan meminta supaya dia mengorbankan anaknya. Karena Ibrahim dan anaknya berserah diri kepada Allah, lalu Allah memberi balasan atau berkat kepada keduanya. Siapa anak yang dikurbankan Ibrahim menurut Al-Quran pada surat As-Safaat ayat 100-113, menjadi sumber perdebatan antara umat Islam dan umat Kristen yang beriman kepada pernyataan Alkitab. Al-Quran sebenarnya tidak ada menyebut nama anak yang dikurbankan itu adalah Ismail, hanya sebatas tafsir. Untuk memastikan nama anak yang dikurbankan, mari kita lihat siapa nama anak yang mendapat balasan atau berkat dari Allah dalam peristiwa itu. Berarti dialah anak yang dikurbankan oleh Ibrahim. Quran Surah As-Safaat ayat 100-113. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia membaringkan anaknya atas pelipisnya, untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu, sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh, dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan Ishak seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak, dan di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik dan ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.
Di dalam surat itu disebut, Allah akan memberikan balasan kepada Ibrahim dan anaknya, karena mereka berserah diri dalam ujian itu. Al-Quran berkata, "Sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu, sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Siapa yang mendapat balasan? Balasan kepada Ibrahim, dan kami abadikan untuk Ibrahim, pujian, di kalangan orang-orang yang datang kemudian, selamat sejahtera bagi Ibrahim. Balasan kepada Ishak, dan kami beri dia kabar gembira dengan Ishak seorang nabi yang termasuk orang-orang yang solih. Balasan kepada keduanya, dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak, dan di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik dan ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Dengan demikian, anak yang dikurbankan di Quran Surah As-Safaat ayat 100-113 adalah Ishak, karena Ishaklah yang mendapat balasan menjadi seorang nabi atas ujian yang mereka terima. Ternyata Al-Qurtubi benar. Setelah informasi yang disampaikan Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, mengatakan bahwa mayoritas ulama menguatkan Ishak, di saat informasi ini diterima sama kelompok orientalis dan orang-orang non-muslim meneliti jumlah hadis yang ada di dalam dunia Islam, ternyata apa yang disebut oleh Al-Qurtubi ternyata benar. Shalom saudara yang terkasih. Sekarang saya ingin meneruskan postingan saya yang kemarin tentang tafsir-tafsir kuno Quran yang mengatakan bahwa yang nyaris disembelih adalah Ishak. Saya akan menambahi dalam postingan ini, ternyata di dalam hadis sahih, memang yang mengatakan Ishak jauh lebih banyak dari hadis yang menguatkan Ismail. Jadi kemarin saya menggunakan tafsir abad ke-13, tafsir Al-Qurtubi, yang menguatkan memang Ishak yang nyaris dikorbankan. Kemudian saya tunjukkan tafsir abad ke-10, tafsir At-Tabari, yang mengatakan hal yang sama, bahwa Ishak yang nyaris dikorbankan. Nah, di sini saya juga kemarin saya menggunakan tafsirnya Muqatil bin Sulaiman, yang mengatakan bahwa yang nyaris dikorbankan adalah Ishak. 3 tafsir sudah saya tampilkan di postingan yang sebelumnya. Hari ini saya tambahkan lagi tafsir Quran Ibnu Mas'ud, sahabatnya Muhammad. Orang yang paling tahu Quran setelah Muhammad, kata Muhammad, adalah Ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud juga mengatakan yang sama, yang akan kita bisa saksikan berikut ini. Ini adalah tambahan dari postingan saya kemarin, bahwa ada banyak tafsir-tafsir Quran zaman dahulu yang menyebutkan bahwa Ishaklah yang disalibkan. Di halaman 851 di sini dituliskan bahwa dari Al-Hakim Ismail Al-Fadil bin Muhammad At-Sarani menceritakan kepada kami, kakekku menceritakan kepada kami, Sunaib bin Daud menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Abu Al-Ahwas, dari Abdullah. Ia berkata yang disembelih adalah Nabi Ismail. Ini ada catatan kaki, riwayat ini bermasalah. Kita lihat sebelum kita membahas masalah di mana permasalahannya, kita lihat riwayat tulis nomor 1002. At-Tabari Ibnu Mutsana menceritakan kepada kami, ia berkata Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu Al-Ahwas yang mengatakan seorang laki-laki membanggakan diri di hadapan Ibnu Mas'ud. Ia berkata, aku adalah Fulan, putra orang mulia. Maka Abdullah Ibnu Mas'ud berkata bahwa ia adalah Yusuf bin Yakub bin Ishaq Zabihullah bin Ibrahim Khalilullah. Kita lihat footnote-nya. Footnote pertama di nomor 1001 ini ditolak. Dalam Mustarda
ia menilai sahih. Tapi Az-Zahabi mengatakan Abu Daud Sunaid sanadnya bukan itu. Jadi ada permasalahan sanad yang dinisbatkan kepada Abu Daud Sunaid, padahal sanadnya bukan itu. Nah, sekarang kita lihat nomor 1002. Al-Jami, Qurtubi mengatakan riwayat yang kedua Isa Zabiullah, riwayat ini sahih dari Abdullah Ibnu Mas'ud. Ibnu Katsir sekalipun dia tidak menguatkan Isa, dia lebih memilih Ismail. Riwayat itu menurut Ibnu Katsir adalah sahih sampai Ibnu Mas'ud. Asyuti mengatakan memang itu riwayat sahih dari Ibnu Mas'ud. Ini tambahan dari tafsir Ibnu Mas'ud. Jadi sudah ada kemarin saya tampilkan Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari, tafsirnya Muqatil bin Sulaiman, sekarang tafsirnya Ibnu Mas'ud. Al-Qurtubi sudah mengatakan bahwa mayoritas ulama, mayoritas sahabat dan tabi'in menguatkan Ishaq. Mari kita lihat. Ternyata Al-Qurtubi benar. Setelah informasi yang disampaikan Al-Qurtubi di dalam tafsirnya mengatakan bahwa mayoritas ulama menguatkan Ishaq, di saat informasi ini diterima sama kelompok orientalis dan orang-orang non-muslim meneliti jumlah hadis yang ada di dalam dunia Islam, ternyata apa yang disebut oleh Al-Qurtubi ternyata benar. Karena jurnal Semitic Studies, jurnal internasional, ternyata hadis yang menguatkan Ishaq 91, sedangkan yang menguatkan Ismail hanya 49. Jadi ya, sekarang saya tunjukkan ini fotokopian dari jurnal Semitic Study, jurnal Semitic Study nomor 34 tahun 1989. Ada suatu kajian yang membahas tentang siapakah anak yang nyaris disembelih oleh Ibrahim. Ini kopian dari, saya copy berkali-kali. Di dalam kajian ini ada seorang peneliti mengumpulkan data berdasarkan informasi yang kita kemarin sudah ketahui dari Al-Qurtubi. Al-Qurtubi mengatakan bahwa mayoritas hadis dari para sahabat dan tabi'in menguatkan Ishaq. Oleh karena itu, ada seorang peneliti mengumpulkan data-data riwayat hadis antara abad ke-7 sampai abad ke-10, diteliti semua untuk mengetahui seberapa banyak perbandingan jumlah hadis yang menguatkan Ishaq dan berapa banyak hadis yang menguatkan Ismail. Ini diteliti benar-benar dan hasilnya ini. Peneliti memberikan tabel hasil temuan dari semua data-data tulisan-tulisan kuno, dari tafsir-tafsir kuno dan hadis-hadis kuno. Diketemukan yang sebelah kiri yang menguatkan Ishaq itu dari Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib, ada Abdullah Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Sakik, Huzail, Al-Malik, Al-Qasim, Suhri. Banyak sekali hadis-hadis yang menguatkan Ishaq setelah didata dari semua kitab-kitab hadis yang kuno berjumlah 91. Kemudian peneliti ini mendata hadis-hadis kuno yang menguatkan Ismail siapa? Amir bin Wailah, Abu Abdullah, Abu Ja'far. Terus didata Al-Kalbi. Hasil kajian penelitian jumlah hadis yang menguatkan Ishaq dengan hadis yang menguatkan Ismail 91 banding 49. Yang menarik, di dalam penelitian ini ditemukan ada hadis yang menguatkan kedua-duanya. Jadi satu orang sumber periwayat hadis mengatakan bisa Ishaq, bisa
Ismail. Ini aneh. Ini hadis yang menguatkan Ishak dan Ismail dua-duanya Abdallah, Ali, macam-macam. Ibnu Abbas di dalam tafsirnya At-Tabari ditunjukkan ada riwayat dari Ibnu Abbas yang menguatkan Ishak, ada riwayat dari Ibnu Abbas yang menguatkan Ismail. Ini yang namanya problem, karena tidak mungkin satu orang mengucapkan dua pernyataan yang berbeda dan bertentangan. Dari hasil pendataan dan penelitian ini 91 banding 49. Di dalam tafsir ini dijelaskan bahwa satu orang bisa meriwayatkan dua riwayat yang bertolak belakang. Disebutkan Ibnu Abbas mengatakan, kami tebus anak itu dengan seekor 9 besar, ia berkata adalah Ishak. Hadisnya yang satu ini Ishak dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas juga mengatakan di hadis dalam redaksi yang lain, yang diperintahkan untuk disembelih oleh Ibrahim adalah Ishak. Ini jalurnya dari Ibnu Mutsana sampai ke Ibnu Abbas. Yang ditebus dengan 9 besar adalah Ishak. Jalur riwayat hadis yang lain dari Yakub yang sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas juga yang disembelih adalah Ishak. Hadis dari Abu Quraib yang sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas sampai Muhammad mengatakan dia adalah Ishak. Ini dari orang yang sama, tapi riwayatnya bertolak belakang, bukan Ishak tapi Ismail. Kita lihat ya. Pada halaman 902 dan 903, coba lihat. Hadis dari jalurnya Ibnu Humaid sampai kepada Ibnu Abbas. Hadisnya mengatakan apa? Yang diperintahkan kepada Ibrahim untuk disembelih adalah Ismail. Loh kan? Orang yang sama bisa menceritakan dua cerita yang bertolak belakang. Dari Yakub, hadisnya sampai Ibnu Abbas. Versi hadis ini yang sampai Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud adalah Ismail. Ini yang saya bilang secara logika tidak mungkin. Karena tidak mungkin satu orang mengucapkan suatu pernyataan yang bertolak belakang bersamaan. Nih. Dari Yakub, dari narasi yang lain, berkata dari Ibnu Abbas, dia adalah Ismail. Dari Al-Mutsana sampai Ibnu Abbas, versi yang lain, itu Ismail. Ini yang saya bilang kebingungan dan keruwetan hadis-hadis di dalam Islam. Bagaimana mungkin satu orang disebut di dalam suatu riwayat menguatkan Ishak, orang yang sama di riwayat yang lain menguatkan Ismail. Ini aneh ini. Tapi ya mau gimana lagi? Karena memang seperti ini yang tercatat di dalam tafsir Quran. Jadi 65% hadis sahih menguatkan Ishak, 45%, 35% atau 45% menguatkan Ismail. Jadi inilah faktanya bahwa memang di dalam Islam ada silang pendapat. Jadi jangan ragu bahwa memang di dalam dunia Islam yang menguatkan Ishak jauh lebih banyak dan lebih